Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan acara pengujian berikutnya ya, yaitu uji keteguhan tekan sejajar serat ya. Sampelnya ukurannya begini ya, 2x2 kali 6 cm ya untuk standar DIN ya, standar DIN. Ini kita lihat uji tekan sejajar serat 2x2 kali 60 ya. Standarnya 5218576 ya. Jadi untuk diketahui bahwa pengujian untuk standar DIN ini pengujiannya ukurannya demikian ini, tapi tidak bisa dipakai untuk menguji yang tegak lurus serat ya. Jadi kalau tegak lurus serat harus kita bikin lagi sampel yang seperti ini, tapi yang panjang 6-nya adalah dimensi melintang seratnya. Kalau ini kan uji sejajar serat ya, jadi panjang 6-nya adalah dimensi atau panjang arah longitudinal karena sejajar dengan serat. Kalau uji yang melintang serat harus begini juga bentuknya, tapi yang 6 cm-nya adalah dimensi atau panjang melintang serat tadi, apakah arah radial atau arah tangensial. Nah, untuk pengujian ini kita menggunakan alat uji, tapi sebelumnya harus kita ukur dulu ya. Jadi mengikuti rumus ya, rumus yang dari standar yang diberikan ya kan. Jadi kita lihat di tabel bahwa yang kita perlukan adalah ya, untuk menguji itu adalah F maksimum atau beban maksimum dari gaya yang bekerja pada kayu pada uji tekan sampai kayunya rusak ya. Jadi ini uji destruktif atau sampai kayunya rusak, dibagi dengan A kali B atau penampang dari bidang yang ditekan ya. Penampangnya ini ya, jadi ya sampelnya ini penampang yang ditekan nanti. Jadi berdiri begini, dipasang di alat, baru ditekan di atasnya menggunakan mesin press ya sampai kayunya rusak ya. Jadi kita harus ukur dulu dimensinya A kali B ya, dimensi penampang bidang yang ditekan. Kemudian kita ukur juga panjang L0 atau panjang awal sebelum dilakukan pengujian. Kemudian L1 setelah dilakukan pengujian. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ya. Jadi tadi keteguhan tekan sejajar serat F maksimum dibagi luas penampang bidang yang ditekan dalam satuan Newton per milimeter persegi di sini ya. Nah, sedangkan satunya adalah upsetting, yaitu besar perubahan ukuran kayu setelah dilakukan pengujian tekan. Rumusnya itu ya. L0 panjang awalnya sebelum diuji tekan masih panjang 6 cm dikurang dengan panjang setelah diuji ya, dibagi dengan panjang awalnya dikali 100%, dapatlah nilai persen upsetting, perubahan dari ukuran kayu yang diuji tekan sejajar serat. Nah, nilai keteguhan uji tekan serat tadi masukkan ini, dapat beban dibagi dengan A kali B, dapatlah keteguhan tekan sejajar serat. Nah, tipe kerusakan bisa kita amati juga ya. Tipe kerusakan kayunya macam-macam ya. Jadi kerusakan kayu ada uji tekan, mana gambarnya ya, bentar ya, uji tekan sejajar gambarnya. Nah ini ya, jadi kalau kita nguji kadang-kadang kayu mengalami kerusakan ya, ada kerusakannya mendatar ya atau berupa retak ya. Nanti kalau sudah diuji nanti mungkin kita bisa lihat ya, ada retak kompresi atau terbelah atau retak geser atau sharing atau belah memanjang atau split ya, terbelah terpisah ya, atau retak ujung atau brooming atau model cacat seperti apa, sapu ya, ujung sapu, atau disebut juga end rolling ya. Jadi macam-macam ya. Jadi kerusakannya bisa bermacam-macam, bisa dalam satu sampel bisa terjadi beberapa tipe cacat ya. Ada juga kompresi memampat aja ini dari sampel ini ya. Jadi cacat nanti terjadi di sampel ini. Jadi kita ukur ya, pertama tadi adalah dimensi penampang yang ditekan ya. Ya, A kali B ya. Kita ukur pakai kaliper aja ya. Penampang yang ditekan ini ya, tapi yang kita ukur tengahnya ya di sini. Nah, pakai kaliper catat seperti yang pernah diajarkan cara pengukuran dimensi sama dimensi B-nya, A kali B. Pokoknya luas penampang yang ditekan. Catat A dapat, B dapat. L0-nya sebelum diuji nah, begini, ukur panjang. Dimensi longitudinal ya. Dicatat juga berapa angkanya, masukkan ke dalam tabel. Nah, setelah itu kayu setelah kita dapatkan angkanya baru kita siap untuk melakukan pengujian di mesin uji tekan sejajar serat ya. Kita lanjutkan ke mesinnya bentar ya. Nah, ini alat uji universal testing machine ya yang kita gunakan untuk menguji beberapa pengujian sifat mekanika kayu, di antaranya uji tekan sejajar serat tadi, bisa juga langsung statis ya, kemudian uji kekerasan kayu juga bisa ya. Ini pokoknya sifatnya ditekan atau ditarik bisa ya. Jadi di sini ada alatnya ya, saya lihatkan ke atas. Nah, ini di sini kita nanti menaruh sampelnya di sini ya. Nanti kita taruh di sini di tengah-tengah, sampelnya posisinya berdiri di tengah
tegak ya, gitu ya. Karena ujinya tekan serat, nanti ditekan, nanti tekannya pakai alat. Nah di sini ada pistonnya yang menekan, ada small piston, ada large piston ya, kelihatan. Jadi tuasnya ini mengarah ke large piston. Jadi kita menggunakan piston besar, tekanannya besar ya. Jadi nanti ujinya kita menggunakan tekanan yang besar ya. Nilainya berapa? Kita lihat di alat ini ya. Sini kita menggunakan skalanya menuju ke angka 3 ya. Jadi kalau yang piston besar di sini kita bisa lihat ya, ada 150 yang tadi kan 3 ya, piston besar. Jadi beban maksimum adalah 20 kN. Beban yang diberikan adalah 20 kN maksimum ya. Jadi kita pakai skalanya 20 kN ya. Jadi di sini ada tuas juga ya untuk memberikan beban ya, nanti di situ alat itu akan turun ya, untuk memberikan tekanan ya. Tekanannya dari oli ya, kabel selang hidrolik ya. Sini alat pompa olinya memberikan tekanan ke mesin ya. Nah ini nanti kalau sudah selesai ditutup lagi, tutup dan kemudian bebannya dilepaskan pada ini ya. Nah di alat tambahannya adalah ini ya, untuk digitalnya kita sudah dilengkapi. Jadi nanti kalian bisa melihat angkanya di sini ya, di besar beban yang diberikan. Kalau ini tadi satuannya Newton ya, karena tadi 20 kN. Kalau di satuannya kilogram force ya, atau kilogram gaya. Silakan Pak Hendra, mungkin langsung kita uji. Oke, sampelnya tadi sudah diletakkan di atas ya, di atas oleh Pak Hendra. Di sini mungkin ya. Nah, Pak Hendra memberikan tekanan ya. Pak Hendra melihat ke cermin di atas itu, melihat tuh. Di atas itu bebannya sudah kena ya, enakan ke penampang bidang tekan, digeser sejajar serat ya. Diuji ya. Kita lihat ya, beban diberikan Pak Hendra sudah dibuka. Usahakan bebannya bersifat kenaikannya statis ya, kenaikan per satuan waktu tetap ya, karena ini adalah uji sifatnya bukan uji beban dinamis tapi beban statis ya. Kenaikannya per satuan waktu adalah tetap. Kita lihat nanti di jarum ya, di skala itu akan naik. Memang pengujian tidak bisa cepat ya, memang waktunya waktunya berkisar antara 1 menit sampai 3 menit ya untuk satu sampel. Jadi tidak boleh buru-buru terlalu cepat ya. Tapi ini simulasi masih ya. Kalau pengujian sebenarnya kita harus seteliti mungkin ya dilakukan pengujiannya. Nah kita lihat itu sudah naik ya, beban sudah masuk ya, mulai bergerak. Nah itu yang di sini udah naik ya, sudah nekan itu ya ke sampelnya. Ya. Begitu juga angka di sini juga kelihatan ya kan, nambah ya, nambah terus sampai nanti beban maksimumnya tercapai, yaitu kondisi kayu mengalami kerusakan yang permanen ya. Sifat ujinya adalah sifat uji destruktif ya. Jadi lakukan dengan beban penambahan waktu, beban persatuan waktu yang tetap ya. Jadi tandanya nanti sudah selesai adalah bahwa angka di sini nanti sudah stop ya, angka di sini beban maksimumnya. Nah, di sini juga jarumnya yang jarum merah ya, itu akan tetap. Yang jarum hitam yang membawa jarum merah itu kembali ke posisi 0. Nah, itu sampelnya masih dalam proses pengujian. Kalau mengamati mungkin lebih bagus kita mengamati ini ya, angka sama panel digital. Angkanya masih terus naik ya. 430-an kilogram force. Ingat ya, kalau kita pakai satuan boleh pakai kilogram per sentimeter persegi, atau kalau tadi standar di newton per milimeter persegi. Tinggal kita konversi aja ya. Berapa kalau kilo, 1 kilo ke newton itu 9,80665 newton ya. 1 kilogram 9,80665 newton. Masih bergerak.
tekannya sudah mulai hampir mencapai maksimum, jarumnya juga sudah mulai stop ya, mau mencapai maksimum. Nah, itu sudah turun ya. Jadi yang merahnya tertahan ya, karena dia didorong oleh yang hitam ini, hitamnya sudah kembali ke atas ya. Nah, angkanya kita lihat di sini ya. Mana pendek angkanya pendek masih ya. Kelewatan ya pendek itu. Terlalu besar. Atau memang masih belum selesai? Belum selesai ya, masih belum selesai. Rupanya dia tertahan, masih kayunya masih cukup kuat. Nahan, saya pikir sudah selesai. Masih lanjut ternyata, masih jalan ya, belum selesai tadi. Saya pikir sudah kembali dia. Nah, kayunya masih ada kekuatannya. Kayunya sudah posisinya udah tergencet ya, itu udah mulai kelihatan kerusakannya. Nanti kita perhatikan tipe kerusakannya apa. Ya, kita lihat angkanya sudah mencapai maksimum ya. Nilai maksimumnya ditunjukkan angkanya 1625 kg force ya. Ditambahkan bebannya kayunya sudah tidak kuat lagi, jadi ya beban yang bisa ditanggung lebih rendah ya. Kayunya sudah mengalami kerusakan ya, ditunjukkan oleh jarum hitamnya juga turun ke bawah ya. Jadi jarum merahnya menunjukkan skala Newtonnya di situ, panelnya. Kalau yang dalam kilogram di sini ya, kita pakai yang ini saja yang lebih teliti karena ini sudah di tera ya, dikalibrasi ya. Nah, jadi demikiannya pengujiannya. Yang untuk sampelnya, tolong dibuka. Nah, Pak Enda buka itu bebannya supaya bisa pistonnya melepaskan tekanan.
Jadi sampelnya bisa kita lihat. Nah ini ya sampelnya ya. Nah jadi tipe kerusakannya ya, saya turun dulu. Nah jadi kita bisa lihat di sini tipe kerusakannya seperti di gambar tadi ya, mengalami cacat atau kerusakan tipe enrolling ya atau brooming istilahnya ya. Jadi pada bagian ujungnya itu serat-serat kayu itu terlipat ke samping ya seperti sapu ya. Ya, cacat yang lainnya tidak ada ya, kelihatannya tidak ada split ya, tidak ada retak baji, edge wedging ya, tidak ada juga ya. Jadi nanti kita ukur lagi menggunakan ini ya, kaliper lagi ya, kaliper lagi untuk mengetahui L1-nya setelah dilakukan pengujian. Nah, kita ukur sama ya, masukkan ke tabel sini L1-nya, nah, masukkan ke rumus di upsetting. L0-nya tadi sudah dimensi sebelum diuji, L1-nya setelah diuji dibagi dengan dimensi sebelum diuji kali 100%. Dapatlah kita persen perubahan dimensi setelah dilakukan uji tekan. Tadi beban maksimum tadi 1625 ya, tadi di alat tadi ya, di video mungkin masih bisa lihat kalau dimundur ke belakang. Maksimumnya kilogram force ya, dibagi dengan A kali B dimensinya dalam sentimeter, kalau kilogram per sentimeter persegi. Kalau pakai newton dirubah aja ya, kilogramnya ke newton, dikalikan 9,80665 dibagi dimensinya dijadikan milimeter persegi ya. Tipe kerusakannya kita catat di sini ya. Ya kayaknya cukup jelas ya pengujian keteguhan tekan sejajar serat ya. Untuk yang melintang serat sama prosedurnya, tapi sampelnya tidak kita buat, jadi kita harus bikin juga yang seperti ini, tapi yang panjang 6-nya adalah dimensi melintang serat, yaitu arah tangsi atau radial. Ini kita khusus hanya uji tekan sejajar serat saja. Sampai di sini saya rasa sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.